Halo Ibu Pajar, miss you. Halo Bu Ilva, miss Ini you udah lama gak too. ketemu, ya Allah. Ibu tadi mana? Tangerang apa Bekasinya? Aku di Pandeglang sekarang. Pandeglang ya? Heeh. Kita mulai jam. Oh, Pak, ininya belum siap ya? Enggak, Pak. Aku Infusnya. sih memang katanya jam setengah 8 nggak apa-apa lah. Kita ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu pada Isa Siap-siap. lagi pada Isa kayaknya. Mhm. Lagi pada Isa, terus barusan saya udah sholat Isa. Bu Pajar, apa aktivitas sekarang? Aku masih ngajar, masih ngajar. Kemarin kan jadi apa? Pengajar praktik ya? Apa Udah selesai untuk udah angkatan 6 selesai kemarin. angkatan Mhm. 6 ya? Kita nunggu aja dulu Bu ya. Ya, Ya saya siap. shoot dulu.
Halo Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik Ibu Ilva. Bu Jusmairiani dari mana Bu? Maaf Bu, off kamera. Ya, nggak apa-apa Bu. Ini ada presensinya tadi ya. Daftar Oh iya, hadir. Sebentar, sebentar. Saya scroll dulu. salam kenal dari Tual Maluku Bu. Oh, Maluku mana Bu? Maluku aja atau Maluku Utara Bu? Maluku aja Bu, kota Tual. Oh, Maluku teh saya punya teman Maluku. Oh Bu, guru Ismol. Kenal nggak Bu? Guru kimia. Duta Teknologi. Enggak Bu, saya Ya, dari kota Tual. Kota Tual ya. Isi presensi dulu ya. Ya, Bu. Presensi kehadiran. Oke, kita sudah bertuju. Hmm, oke, silakan diisi presensinya. Ini nunggu yang lain ya. Ini nunggu Pak Gus. Ini keluar masuk, keluar masuk. Halo Ibu Ilva, Bu, salam kenal semuanya. Mana Pak Gus biar sampai Gus tunggu dulu ya.
Ini namanya Bu Cucu kayak Cucu Cahyati bukannya edit. Oh yang tadi terkeluar ya. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cucu dari mana Bu? Dari Bandung, Ibu. Oh, bukan yang editor bukan ya? Bukan, Bu. Oh, mirip. Bu Bandung di mana Bu sekolahnya Bu? Saya kebetulan, Bu, baru nih ASNP 3K, jadi di SMA 9, Ibu. SMA 9 Bandung. Ya, Oh di mana itu Bu? Lupa saya. di Husen. Oh Husein Sastra Negara Ciroyom. Ya, ya. Wah salam kenal Ibu. Saya dulu kuliah di Bandung. Oh, iya, Bu. Enggak di Politeknik ITB Bu. Saya sempat kerja di Bandung. Tinggal 10 tahun iya. Iya, Ya. alhamdulillah. Nah ini Pakku sudah gabung. Alhamdulillah udah 10 orang. Kita bisa mulai Bapak Ibu ya. Walaupun sebentar saya screenshot. Oke, halo Pak Kus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini wajah Pak Kus, saya screenshot dulu ya. Kayaknya belum pada kenal. Sudah beres Pak, sholatnya Pak? Baru selesai, alhamdulillah. Di masjid dekat rumah ya Pak ya? Baik Pak, bisa kita mulai saja ya Pak ya, biar tidak terlalu malam, tidak apa-apa. Mungkin udah ada 11 orang. Bisa kita mulai? Suara saya terdengar Pak? Off cam nggak apa-apa, Ibu? Tidak apa-apa. Pak, suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar jelas. Ya, Jelas banget. jelas. Baik, kita mulai. Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah Pak Multazam. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu telah meluangkan waktu ya untuk bergabung. Di sini sebetulnya saya sebentar sambil mengadmit. Bu Fajar ready nggak ya? Minta tolong Ya, bantuan. ready. Bu Aku Fajar, aku jadiin co-host tadi Bu. Aku jadiin Siap. co-host. Minta bantuan ini ya Bu ya, mengadmit. Siap. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Ya alhamdulillah. Sehat semua Bapak Ibu. Sehat, Alhamdulillah, salam dan bahagia. Terima kasih telah memenuhi undangan saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komunitas Pendidik Nusantara, Bapak Admin Grup, Bapak Kuswoyo Gumilang ya, yang sangat aktif di grup dan bisa menjawab semua berbagai pertanyaan pendidik dari seluruh Nusantara gitu ya, dan responnya sangat cepat sekali. Di grup itu ada 560-an saya lihat anggotanya. Terima kasih Pak Kus yang telah memberikan support buat saya. Sebenarnya saya hanya ingin berbagi di sini aksi nyata saya sebagai salah satu tugas saya. Namun nanti mungkin ada tanya jawab juga tentang akun belajar, atau mungkin nanti kita akan adakan webinar-webinar selanjutnya untuk akun belajar. Nanti Bapak Ibu siapkan saja NPSN sekolahnya masing-masing. Nanti kita cek berapa persentasi aktivasi dari akun sekolah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dengan tidak berpanjang lebar ya, itu pembukaan dari saya. Kita dengarkan dulu sambutan dari Pak Kus. Pak Kus bersedia juga memimpin doa Pak sekalian, karena di sini kayaknya yang kenal. Sudah dibuka memimpin doa. Baik, pada Pak Kus, waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita sama-sama buka acara webinar pada malam hari ini dan baca Martiatin Al-Fatihah.
iya, saya lagi nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam peserta webinar yang terhormat, dalam kesempatan yang nama admin grup Komunitas Pendidik Nusantara bisa memberikan sambutan yang sangat menarik, yaitu berbagi praktik aksi nyata disiplin positif. Kami sangat senang melihat antusiasme dari semua peserta yang ada di grup Komunitas Pendidik Nusantara. Pak Kus, mohon maaf Pak, suaranya kurang ini Pak, putus-putus kayaknya. Jelas belum Bu suaranya? Nah, sekarang udah Pak, udah agak mendingan. Saya ulangi lagi, kami sangat senang melihat antusiasme dari semua peserta. Webinar ini merupakan wadah yang luar biasa bagi kita, pengalaman dan praktik terbaik dalam menerapkan disiplin positif dalam pendidikan. Sendiri adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pengajaran. Intinya adalah memberdayakan, kemudian membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa, belajar dari kesalahan mereka. Kami percaya bahwa disiplin positif ini adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan bermakna bagi perkembangan anak-anak kita di sekolah kita masing-masing. Pada webinar ini kita juga nanti akan mendapatkan wawasan tentang akun Belajar ID, yaitu sebuah platform pendidikan yang memberikan akses kepada para siswa untuk memperluas pengetahuan mereka melalui sumber belajar digital yang berkualitas. Akun belajar.id ini merupakan alat yang sangat penting kalau menurut saya, yaitu dalam memfasilitasi proses pembelajaran secara online atau daring. Kita akan mendengarkan nanti dari Ibu Ilva ST, Sarjana Teknik, cerita sukses, manfaat, dan cara penggunaan akun belajar.id. Mungkin malam hari ini akan dibahas atau di hari lain di kesempatan yang berbeda dalam konteks disiplin positif. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Ibu Ilva ST yang sangat kompeten dan berpengalaman dalam bidang ini untuk berbagi pengetahuan beliau. Ibu Ilva ST ini akan membawakan materi-materi menarik ya, yang dapat memberikan wawasan baru kepada kita semua selaku peserta webinar pada malam hari ini. Saya pribadi sangat mengapresiasi kegiatan webinar ini. Semoga acara positif seperti ini bisa terus berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kata pengantar atau sambutan sederhana ini. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua peserta. Selamat mengikuti webinar berbagi praktik asik nyata, disiplin positif, dan akun belajar.id. Akhirul kalam, wallahu muwafiq, amin thorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Monggo dilanjutkan Bu untuk acara intinya. Masih di mute, Bu Ilva. Positif. Sudah Pak Kus, mohon maaf tadi kan terputus-putus. Oke, berikan tepuk aplaus untuk Pak Kus dan juga tepuk virtual ya ya. Mantap, mantap, mantap. Oke. Terima kasih Pak Kus. Oh ya, mohon maaf Pak, tadi Bapak dari instansi mana ya Pak sekolahnya? Kus tidak bisa mendengar saya ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk halo Pak Kus, tadi dari instansi mana Pak sekolahnya Pak? Ya.
Aduh, Alikma Benda, Serampok, Brebes. Brebes. Oh ya, oke. Makasih Pak Kus atas sambutannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk webinar-webinar kita selanjutnya ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya sapa-sapa dulu ya. Bapak Ibu cukup menyebutkan nama dan instansinya saja, karena kita di sini belum saling mengenal, kecuali saya sama Bu Fajar yang sudah kenal ya. Baik, saya sapa dulu Ibu Astri, silakan mengenalkan nama dan instansinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya Astri Rani, saya dari SMA Negeri 2 Mbai Kudus, Jawa Tengah, Ibu. Dari Kudus ya Bu ya? Iya. Oke. Oh, Terima kasih. tepuk keren. Ya, tepuk mantap tuh Bu Astri, mantap. Oke, tepuk virtual Bapak Ibu, jangan lupa. Bu Astri ya, Bu Rika yang sudah anak solehan nomor. Bu Eni raise hand silakan Bu. Mungkin yang Bu Suhartati silakan Bu. Ibu udah nyala kameranya, silakan Bu. Nama dan kayaknya ke lab ya. Bu. Baik Bapak Ibu, silakan menuliskan nama dan asal instansi saja di kolom chat. Saya mulai ya, izin share screen. Bu Suhartati bisa dengar suara saya Bu? Bu masih di mute Bu? Dibuka dulu Bu kameranya Bu. Bisa Bu, bisa jelas, Ya, cukup jelas Bu. silakan Bu memperkenalkan diri dan asal instansi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhartati dari SMAN 1 SMA Negeri 1 Leces, Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Probolinggo, Jawa Tengah. Oke, aplaus. Jawa Timur, Mantap, Ibu. mantap. Ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Salah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke, saya Bu Upit. Oke, udah pada banyak di chat ya. Bu Eni, raise hand atau kepencet. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Biar kita, kalau sudah tampak, mohon komennya Bapak Ibu. Ya, sebentar. Sudah tampakkah Bapak Ibu? Sudah Ibu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Izin saya membagikan diseminasi aksi nyata budaya positif. Nanti di sini kita juga lebih banyak berdiskusi gitu Bapak Ibu ya, kalau memungkinkan. Dan ini adalah bukan menggurui ya Bapak Ibu ya, cuman kita di sini sharing saja. Baik Bapak Ibu, diseminasi aksi nyata budaya positif. Saya Ilva ST dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Adalah calon guru penggerak angkatan 8. Baik Bapak Ibu, ini sudah tampak ya Bapak Ibu ya share screen-nya? Sudah bisa ya. Baik Bapak Ibu, nama saya Ilva. Saya adalah Duta Teknologi Pusdatin Kemendikbudristek, juga pengajar praktik angkatan 4 Bapak Ibu ya. Kemudian pegiat literasi versi media guru tahun 2022 dan sekarang menjadi fasilitator guru penggerak angkatan 8 dan juga saya adalah fasilitator Chromebook dan akun belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah kita peserta mampu menerapkan disiplin positif dengan segitiga restitusi, memahami 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas. Untuk kesepakatan belajar kita hadir dengan seksama, mindfulness, fokus pada materi, menyalakan kamera bagi yang memungkinkan, mendengarkan dengan seksama, berbicara dan berpendapat setelah dipersilakan, mematikan mikrofon ketika tidak sedang bicara. Baik, untuk rundown acaranya Bapak Ibu adalah pembukaan, kemudian sambutan dari ketua komunitas tadi sudah, doa juga sudah,
kemudian ice breaking mungkin nanti di tengah-tengah materi, kemudian materi tentang penerapan disiplin positif dengan segitiga restitusi, 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas, tanya jawab, pengumuman door prize, refleksi dan penutupan. Baik Bapak Ibu, untuk materi pada malam hari ini adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma Bapak Ibu dari sekolah yang aman, nyaman, lingkungan positif, sekolah yang menyenangkan akan menghasilkan murid yang bertindak, berpikir, mandiri, bertanggung jawab, dan mencipta. Kemudian disiplin lahir dari teori kontrol, kemudian bagaimana kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik Bapak Ibu, ini adalah permainan cobalah buka. Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba tanya jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Gimana Bapak Ibu? Tadi ada 2 orang A dan B. Yang A mempertahankan sekuat tenaga, yang B berusaha membuka. Kira-kira apakah A akan membuka kepalan tangannya Bapak Ibu? Walaupun B memaksa-maksa, di dalam kepalan tangan A itu ada benda yang sangat berharga yang harus kita jaga. Siapa yang ingin menjawab? Ada yang mau raise hand untuk menjawab? Apa yang terjadi? Nah. Oke, ada yang ingin menjawab? Bu Eni, silakan Bu. Bu Eni kepencet kayaknya ya. Halo Bu Eni. Bu Eni kayaknya kepencet deh. Bu Jusmariani, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Ilva atas kesempatannya. Nah, seandainya saya adalah si A, saya tidak akan membuka kepalan tangan saya karena saya yang memegang kendali dan saya merasa bahwa hal yang saya kepal ini adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan saya. Jadi saya yang bisa menentukan apakah saya ingin membuka atau tidak. Tapi di sini kasus ini saya tidak akan membukanya karena saya merasa bahwa ini hal yang penting bagi saya. Jadi tidak ada orang yang berhak untuk mengintimidasi saya, memaksa saya untuk membuka kepalan tangan saya. Kecuali atas kemauan sendiri. Walaupun si B tadi memaksa ya Bu ya, mengintimidasi dan membuka sekuat tenaga kepalan tangan Ibu, tetap Ibu pertahankan ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Oke, Ibu dari mana Bu instansinya Bu? Dari SMP Madani Bu, Tual, Maluku. Oh yang Maluku tadi ya, ya. Aplaus untuk Bu Jusmariani. Terima kasih Ibu. Kita kasih lope-lope untuk Bu Jusmariani yang jauh dari Maluku ya. Baik, saya teruskan presentasi tadi, Bapak Ibu. Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Jusmariani tadi,
bahwa kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada orang yang memegang kontrol, tapi kitalah sendiri. Baik Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Coy's teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini ilustrasi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini miskonsepsi ya Bapak Ibu ya, yang terjadi di kita. Yang paling sering adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Baik Bapak Ibu, stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. What is discipline? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Bapak Ibu, saya izin pakai headphone dulu ya, biar suaranya jelas. Sebentar, saya cari. Ya, baik Bapak Ibu, suara saya masih bisa didengar? Bisa Ibu. Oke, biar full masuknya. Baik Bapak Ibu, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi saya tidak melakukannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Misalnya begini Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan contoh teori motivasi perilaku manusia, bagaimana manusia itu berbuat apa yang melandasi, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, atau motivasinya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau untuk menghargai dirinya sendiri. Ada yang bisa memberikan contoh untuk ketiga hal ini? Silakan raise hand. Ya Bu Upi, silakan Bu. Ini Bu Upi dan Bu Suhartati ya. Bu Suhartati silakan Bu. Ya. Dibuka Bu mic-nya. Ya, terima kasih Bu Ilva. Mungkin ini pengalaman dari saya sendiri ya Bu Ilva, sebagai seorang pendidik itu
biasanya ada salah satu teman itu memberikan motivasi berupa hadiah ya, Bu Ilva. Iya. Nah, itu juga terkadang kita berpikir itu bisa memotivasi Betul. siswa dalam proses pembelajaran. Tetapi di sisi lain mungkin motivasi yang diberikan oleh guru tersebut bisa menimbulkan kecemburuan. Jadi tidak malah membuat teman yang lainnya senang, tapi malah mungkin kecemburuan sosial itu yang terjadi karena memberikan motivasi dalam bentuk hadiah. Mungkin itu. Mungkin juga beliaunya berharap dengan memberikan hadiah itu bisa mendisiplinkan dari peserta didik. Peserta Itu didik. contoh dari saya. Terima kasih Bu Ilva. Oke, aplaus untuk Bu Suwartati. Jadi Bu Suwartati mengatakan ada guru yang memberikan hadiah dengan harapan murid tersebut berubah perilakunya ya Bu ya. Namun sesungguhnya belum tentu murid tersebut berubah karena yang dia harapkan adalah motivasi gitu Bu ya. Jadi dalam diri muridnya ya Bu ya. Ya, benar Bu. Dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu itu masih takut dengan yang tadi tahapan yang paling rendah, takut di hukum misalnya begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih benar, Bu. Silakan Bu Sama-sama. Upi. Terima kasih Ibu Ilva. Saya ingin memberikan beberapa deskripsi tentang menghargai diri sendiri Ibu ya. Ya, Jadi betul. saya kecenderungannya adalah ketika saya suka belajar ya karena memang saya menyukainya dan itu untuk menambah nilai saya seperti itu. Kemudian saya terapkan itu untuk anak didik saya bahwa mereka itu progres dalam membuat writing dari yang tanpa Google Translate sampai dengan mereka membandingkan yang kerjaan sendiri dengan yang dengan Google Translate, mereka menemukan celahnya, kemudian mereka bersemangat untuk menciptakan sendiri. Itulah motivasi internal bahwa mereka mau itu, bahwa bahasa Inggris itu penting bagi mereka, bukan karena biar mendapatkan nilai 90 dari saya, tapi mereka benar-benar saya tuh pengen bahasa Inggrisnya bagus karena memang saya mampu kayak gitu Bu. Itu mungkin yang sering saya aplikasikan di kelas Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Upi. Mantap, mantap, mantap. Oke, aplaus juga untuk Bu Upi dan untuk Bu Suwartati. Baik, jadi Bu Upi mencontohkan bahwa untuk melakukan sesuatu itu adalah karena menghargai diri sendiri. Ya, karena kita menghargai satu nilai gitu ya Bu ya. Bukan Betul, karena betul sekali. kita takut dihukum. Jadi ada 3 motivasi tadi. Pertama, melakukan sesuatu karena takut dihukum. Kedua, karena pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti yang dikatakan Bu Suwartati tadi ya. Yang paling tinggi adalah kita belajar itu karena memang kita punya nilai gitu. Maksudnya kita tahu bahwa belajar itu kalau saya melakukannya akan menguntungkan gitu Bu ya. Iya betul sekali. Kalau diberi tingkatan tadi ada orang yang belajar karena terpaksa gitu Bu ya. Karena takut dihukum. Nah, kalau belajar biar dapat nilai bagus. Nah, ini belajar karena udah tahu itu penting bagi mereka kayak gitu. Oke, betul. Jadi kalau misalnya suka ayo belajar, kalau nggak belajar nanti dapat hukuman seperti itu. Mungkin kan. Jadi ya ada 3 tingkatan. Baik, sudah 2 contoh sebutkan. Terima kasih Bu Ibu atas responnya. Saya lanjutkan lagi untuk presentasinya. Jangan lupa Bapak Ibu disiapkan NPSN sekolahnya ya, nanti kita cek. Oke, tadi udah sampai di sini, sudah tampak lagi ya ini saya. PPT saya sudah tampak ya Bapak Ibu? Sudah. Ya, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, disiplin itu ada konsekuensinya dan ada juga restitusinya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan.
perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan restitusinya masalah terpecahkan. Baik Bapak Ibu, kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya, ini berada di atas peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Proses pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti ini contohnya Bapak Ibu, kalau peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya kenapa buku harus dikembalikan ke tempatnya adalah tanggung jawab. Peraturan melarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah untuk alasan kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, kesabaran. Peraturannya menggunakan masker. Keyakinannya itu untuk alasan kesehatan dan keselamatan. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Peraturannya jangan berdiri di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu, ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, dan sebagai pemantau serta manajer. Jadi kita 5 sebagai guru mungkin pernah melakukan salah satu atau beberapa dari posisi kontrol ini Bapak Ibu dalam mendisiplinkan siswa. Untuk posisi penghukum adalah orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi sebagai pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi sebagai manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Nanti kita contohkan ada segitiga restitusi ya dengan 3 langkah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah? Nah, ini kalimat-kalimat yang mungkin kita pernah ucapkan Bapak Ibu ya, yang sebagai indikator salah satu posisi kontrol. Kemudian posisi penghukum, kalimatnya, pernyataannya seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau posisi sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Posisi sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi pemantau. Kemudian posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
kita menawarkan siswa sendiri memecahkan masalahnya atau solusi dari siswa. Kita hanya bertindak sebagai coach ya, siswa kita coaching dengan metode coaching gitu. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu kalimat penghukum Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, langkah segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir positif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Baik, Bapak Ibu, masih di tempatkah? Kita melihat video dulu ya, video segiti. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Saya stop share screen dulu. Silakan. Oh iya, nanti saya bagikan ya Pak Deris ya. Ini saya tayangkan dulu segitiga restitusi ya, yang saya sudah lakukan. Sebentar, saya bagikan dulu. Nanti mohon infonya apakah akan menontonnya Bapak Ibu. Sebentar. Bapak Ibu sudah tayang itu YouTube-nya? Sudah terlihatkah YouTube-nya? Saya pause dulu. Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa. Sudah jelas Bu, jelas sekali. Suaranya muncul nggak Bapak Ibu? Muncul, muncul. Ya, alhamdulillah.
Oh, sebentar Bapak Ibu, tidak ada suara ya? Sebentar ya. Saya pikir tadi ada suaranya. Sebentar, kayaknya tap. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Disiplin ya, begitu ya. Apakah sudah ada suaranya? Mohon tulis di kolom chat. Bagaimana Ada. cara Fahmi memanajemen waktu dengan baik atau Fahmi disiplin supaya tugas tersebut bisa pukul tepat waktu, karena Kita nggak dengar. nggak ada suaranya ya Bu ya? Ya, dari awal tadi nggak ada suaranya. Begitu Ibu perbaiki tadi ada, tapi bisa nggak saya Ibu kan mohon? sudah memberikan waktu 2 bulan. Apa usaha dari Fahmi kira-kira? Saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Siap. Sini duduknya. Nah, gimana keadaannya Fahmi? Alhamdulillah. Oh sehat, alhamdulillah. Sekarang sedang sibuk kegiatan apa Fahmi? Sibuk kegiatan jurnalistik. Oh, sibuk kegiatan jurnalistik. Kemarin-kemarin Fahmi banyak, Ibu lihat banyak aktif juga ya di beberapa kegiatan sekolah ya. Semanda, baiklah. Apakah Fahmi merasa kesulitan membagi waktu? Benar, Bu. Oh benar. Fahmi tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Tidak tahu. Oh, jadi semalam Ibu merekap tugas-tugas di kantong tugas pengumpulan link yang sudah Ibu bagikan di grup kelas Fahmi 10 IPA 1 untuk mapel PKWU. Nah, Ibu lihat Fahmi belum mengumpulkan satupun link di Google Sheet tersebut. Nah, kira-kira kenapa Fahmi alasannya? Saya sering mengulur-ulur waktu, Bu, karena saya mengerjakan tugas mapel lain sehingga tugas mapel PKWU tidak saya kerjakan. Oh begitu. Jadi akibatnya Fahmi terlena gitu ya, mengulur-ulur waktu. Berarti Fahmi belum disiplin ya, begitu ya, kesulitan. Nah kira-kira bagaimana cara Fahmi memanajemen waktu dengan baik atau Fahmi disiplin supaya tugas tersebut bisa kumpul tepat waktu, karena Ibu kan sudah memberikan waktu 2 bulan. Apa usaha dari Fahmi kira-kira? Saya akan mengatur waktu saya untuk membagi dengan kegiatan serta dengan mengerjakan tugas supaya jadi lebih baik. Oh baiklah, kapan Fahmi bisa memulainya? Mengatur waktu itu dengan lebih baik. Dimulai dari kapan? Hari ini atau besok atau tahun depan? Dimulai dari hari ini. Dimulai dari hari ini, baik. Fahmi tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita dulu bersepakat bahwa tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Nah, Fahmi tahu kalau konsekuensinya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu itu Ibu sudah berikan konsekuensi ya bagi murid yang tidak mengumpulkan tepat waktu. Fahmi masih ingat? Ingat, Bu. Ya, apa itu? Konsekuensinya adalah membuat tugas tersebut di dalam portofolio digital, baik slide maupun tanpa. Nanti portofolio tersebut akan Fahmi presentasikan ya di depan teman-teman Fahmi sebagai konsekuensinya. Nah seperti itu, kalau tidak membuat tugas ya lain kali jangan tidak dibuat ya tugasnya. Harus tepat waktu. Nah oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat, jangan lupa tugasnya diselesaikan ke tepat waktu ya. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kesa. Iya Bu, Habis dari mana Kesa? Silakan duduk. dari kelas. Dari kelas. Oh, sekarang jam istirahat. Kesa tidak ke kantin? Udah Bu, soalnya saya bawa bekal. Oh, bawa bekal dari rumah. Oh iya, Kesa tahu kenapa Ibu panggil ke sini, ke kantor? Tahu Bu, soalnya saya mengerjakan mapel lain di jam pelajaran Ibu. Oh iya, tadi waktu pelajaran Ibu, pelajaran kimia, Kesa Ibu lihat sedang mencatat PR ekonomi menyalin pekerjaan temannya. Nah, kenapa Kesa sampai menyalin di pelajaran, mengambil waktu pelajaran Ibu? Saya kecapean Bu, jadi tidurnya dari sore sampai subuh dikarenakan saya kemarin habis kemah.
habis skema gitu. Jadi kamu kecapean dan terlalu lelah. Oke, jadi kira-kira kamu apa solusinya dari kamu agar kamu tidak membuat kesalahan lagi di lain waktu? Karena kita kemarin sudah sepakat kan bahwa pelajaran Ibu tidak ada siswa yang boleh pelajaran lain, tidak maksudnya fokus ke pelajaran lain, harus fokus ke pelajaran yang sedang diikuti. Kira-kira bagaimana solusi dari Kesa agar Kesa tidak mengulangi lagi ke depannya? Terus Kesa harus bisa manage waktu, terus kalau dikasih tugas langsung dikerjain aja, nggak usah ngulur-ngulur. Tidak usah ngulur-ngulur. Oke, Kesa tahu konsekuensinya dari keyakinan kelas yang kita sepakati tapi dilanggar, ada konsekuensinya ya. Tahu. Nah, konsekuensinya apa? Saya harus menjadi tutor sebaya untuk materi yang tidak saya simak. Jadi Kesa harus belajar lebih agar bisa memberikan materi tersebut kepada teman-teman. Baiklah, berarti Kesa harus membantu Ibu ya nanti untuk menjelaskan materi asam basa kepada teman-teman Kesa yang lain. Kira-kira kapan Kesa akan memulai perubahan ini untuk supaya Kesa tidak lagi keteteran dalam mengerjakan tugas? Mulai sekarang sih harus bisa belajar manage waktu, terus gimana sih kalau misalnya diberi tugas itu langsung dikerjain aja. Oh begitu ya, baiklah. Kesa sudah berjanji bahwa di sini Kesa akan berubah dalam hal manajemen waktu ya, supaya lebih baik ke depannya dan tetap menghargai keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ya. Karena kalau melanggar keyakinan berarti ada konsekuensinya dan Kesa tahu itu. Baiklah, itulah penerapan dari segitiga restitusi, disiplin positif dengan langkah-langkah yang 3 langkah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fatur Rahman. Saya berasal dari kelas 10 IPA 1 dan kali ini saya akan memberikan tanggapan soal penyampaian guru kepada murid yang tidak mengumpulkan tugas. Bagi saya, guru tersebut sangat memperhatikan muridnya biarpun murid tersebut belum mengumpulkan tugas, sehingga guru memberikan tanggat yang lebih kepada murid tersebut, dan saya bisa memanajemen waktu lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kisyani Marianjadi. Saya berasal dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya dipanggil oleh Bu Ilva, yaitu mata pelajaran kimia. Saya melakukan kesalahan, yaitu saya membuat mata pelajaran lain di jam pelajaran Ibu. Padahal kami sudah mempunyai keyakinan agar lebih fokus ke pelajaran tersebut. Jadi untuk teman-teman, jangan kalau misalnya kita udah punya keyakinan, ditepati keyakinan itu, jangan dilanggar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Oke, semangat ya. Baik, kita ucapkan dulu semangat, semangat, semangat. Oke. Semangat, semangat, semangat. Ya, semangat, 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 Ibu Heni. Baik, Bapak Ibu, tadi kita telah menonton video dari penerapan segitiga restitusi. Ya, ini adalah bagian terakhir. Nanti sebelum kita masuk ke penutupan dan untuk akun belajar ya. Baik, Bapak Ibu, tadi telah ditayangkan video dengan 2 kasus ya. Ya, dan saya menerapkan disiplin positif untuk 2 kasus tersebut dengan penerapan segitiga restitusi dengan 3 langkah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin berbagi atau menceritakan kembali langkah-langkah yang saya lakukan tadi, di bagian mana saya melakukan tahap 1, 2,
dan 3. Silakan kalau yang ada boleh di raise hand atau langsung buka mikrofonnya. Jadi tadi ada 2 kasus Bapak Ibu, mungkin saya udah share juga ya di grup ya videonya ya. Jadi yang pertama adalah ada seorang anak bernama Fahmi, dia tidak mengumpulkan link tugas di kantong tugas. Kemudian saya memanggilnya dan saya bertanya kepada dia kenapa saya panggil, dia mengatakan tidak tahu. Kemudian saya mengatakan bahwa kamu dipanggil karena kamu tidak mengumpulkan link tugas. Dan kemudian di sini saya menstabilkan identitasnya, saya tidak memarahi. Jadi kita meredam dulu gejolak anak ya, jangan sampai dia marah gitu, merasa panik dipanggil. Jadi kita stabilkan dulu. Setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian baru saya bicara menanyakan kepada dia apa alasannya dia tidak mengumpulkan. Jadi di sini kita melakukan validasi tindakan karena setiap orang ada alasan untuk melakukan tindakan tersebut. Di sini Fahmi mengatakan bahwa dia tidak mengumpulkan karena kesibukan, sedang banyak kegiatan di jurnalistik. Nah, kemudian kita sebagai guru berusaha memaklumi dan memberi kesempatan kepada dia tenggat waktu untuk mengumpulkan kembali. Dan kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas. Kita ingatkan bahwa keyakinan kelas yang sudah kita buat tempo hari adalah bahwa siapapun yang tidak mengumpulkan link tugas itu ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu ada di tahap ketiga di keyakinan kelas. Konsekuensinya apa? Nah, itulah yang harus dijalani. Jadi di sini mereka belajar menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka pahami. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada satu orang yang ingin berbagi tentang penerapan segitiga restitusi, disiplin positif yang sudah dilakukan. Misalnya ada siswa Bapak Ibu yang pernah melakukan kesalahan, kemudian Bapak Ibu panggil, dan mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi itu tanpa disadari, dengan tidak memarahinya gitu ya, atau menghukum. Silakan Bu Suhartati. Terima kasih Bu Ilva. Ini yang sudah saya lakukan di kelas ya Bu Ilva. Pada saat salah satu siswa itu membuang sampah sembarangan di kelas Bu Ilva. Ya, bagus. Jadi pada saat itu saya setelah pembelajaran yang saya lakukan, saya memanggil anak tersebut ke kantor. Kemudian kepada anak tersebut saya pertama yang benar yang dikatakan Bu Ilva ya, jadi menstabilkan identitas itu menstabilkan situasi ya Bu Ilva ya. Jadi yang saya lakukan yang pertama itu supaya dia tidak tegang, tidak membuat anak takut. Jadi saya tanyakan dulu mungkin kabarnya. Ya benar. Jadi kabarnya, bagaimana kabarnya hari ini? Terus kamu tahu enggak apa yang tadi yang kamu lakukan, hal-hal yang salah yang telah kamu lakukan di kelas. Kemudian setelah itu saya menggali apa yang dari siswa tersebut, kesalahan apa yang dia lakukan. Jadi saya melakukan validasi yang kedua, langkah yang kedua ya Bu Ilva ya. Ya, validasi data. Jadi si anak tadi menjelaskan, iya Bu, saya tadi melakukan pelanggaran, membuang sampah, membuang kertas di kelas sembarangan, tidak membuang ke tempatnya. Nah, kemudian saya juga meyakinkan tadi tahap yang ketiga, keyakinan sesuai dengan keyakinan kelas bahwa kita harus menjaga kebersihan di kelas. Jadi usahakan apapun sampah yang di kelas kita buang ke tempat sampah. Kemudian setelah itu yang terakhir yang saya lakukan, saya menanyakan konsekuensinya. Kira-kira pelanggaran yang sudah kamu lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Kesepakatan kita kalau kalian melakukan hal-hal kesalahan di kelas, apa konsekuensinya yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kemudian saya juga menggali kepada anak tersebut, kira-kira solusinya apa yang harus dilakukan supaya hal-hal yang tadi negatif itu berubah jadi hal yang positif. Terima kasih Bu Ilva. Wah, mantap banget Bu. Jadi Ibu merubah yang konsekuensinya dari yang negatif tadi menjadi hal positif ya Bu ya. Ya, jadi ya pasti kita banyak temui ya Bu ya masalah sampah ini ya Bu ya.
Ya, pasti. betul sekali, Jadi Bu Ilva. saya rasa setiap sekolah Bu, mungkin sebagian besar pasti kita akan anak cenderung buang sampah itu masih karena takut Bu ya, bukan Ya, karena benar. kesadaran, Rasa kesadaran, ya benar Bu bukan Ilva. karena istilahnya mereka menghargai kebersihan, tapi lebih pada Ya, takut dimarahin rasa guru takut. atau Ya, bukan ya. Jadi masih kita memang masih seperti itu Bapak Ibu budayanya. ya, Baik Bu, betul sekali Bu. Yang pertama Ibu memanggil anak, Ibu menstabilkan identitas. Jadi tidak, kamu sini, Ibu panggil, kamu tahu kamu melakukan apa. Nah, kalau kayak gitu kan berarti dia boro-boro mau mengungkap. Yang ada malah tegang, benar kata Ibu tadi Ibu ya. Jadi kita panggil, tanyakan kabarnya sehat atau gimana gitu ya. Nah, udah reda, kemudian baru kita masuk. Kita tanyakan kenapa alasan dia membuang sampah. Mungkin dia terlupa atau ya tidak sengaja mungkin gitu ya. Nah, baru kita masuk ke keyakinan kelas. Baik, terima kasih Bu Suwartati. Bapak Ibu yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, ini ada link refleksi Bapak Ibu dari Jamboard ya. Nanti Bapak Ibu ini saya berikan linknya, isinya di grup saja. Jadi isi apa perasaan yang Bapak Ibu dapatkan pada saat mengikuti diskusi hari ini, itu ya Bu ya. Sebentar, saya ini di mana ini tadi? Nah, linknya saya pastekan di grup Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu cara mengisinya tinggal seperti ini. Salah. Misinya gini Bapak Ibu, ini ada sticky note, diklik, kemudian Bapak Ibu klik nama Bapak Ibu, misalnya nama saya Ilva, perasaan setelah diskusi adalah misalnya mendapatkan ilmu baru gitu ya, atau senang. Oke Bapak Ibu, nah kemudian di save, kemudian di cancel lagi. Kalau mau diedit tinggal klik titik 3 Bapak Ibu. Itu ada di grup, nanti bisa diklik setelah ini. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan untuk door prize berarti hari ini Ibu Suwartati ya yang dapat, nanti Bu ditunggu minta alamatnya ya Bu ya di Japri dengan saya. Siap, nanti Ibu. saya akan kirimkan Pak Kus. Terus tadi ada Ibu Jus Mariani juga ya. Satu lagi siapa tadi ya? Ini dua-duanya di Bu Suwartati di Bu Jus Mariani tadi di Maluku. Bu Ibu di Jatim ya Bu ya? Ya Ibu di Jatim. Oke Bu di Jatim. Bu Astri adalah yang pertama datang. Oke. Populer co-hostnya dapatnya ya, nanti ada khusus buat co-host ya. Makasih Bu Fajar. Baik Bapak Ibu. Nah untuk akun belajar siapa yang sudah siap NPSN-nya? Bu Suwartati tahu NPSN sekolahnya Bu? Ya Bu Astri. Ya silakan Bu. Berapa Bu? Nanti saya buka dulu sebentar. Ini adalah kita berbagi dulu Bapak Ibu ya. Dashboard belajar. Saya bagi layar dulu Bapak Ibu. Ya Bu Suwartati nanti didiktekan ya NPSN-nya ya. Saya bagikan layar dulu. Mudah-mudahan tidak error karena kemarin itu pernah error. Bu Suwartati berapa NPSN-nya Bu sambil menunggu ini? Ya, 205, benar. Sebentar Bu, saya catat dulu. 205 221. 205 221 20 ya. Sudah tampak Bapak Ibu? Oke. Ini di Indonesia tersedia jumlah akun di Dapodik 44.036.000. Total akun tersedia 12, baru ditarik 12 juta. Jadi masih banyak Bapak Ibu. Oke, kita cek sekolah Bu Suwartati ya, 205 221. Oke, kita enter. Nah ini Bu, jumlah akun terdaftar di Dapodik ada 468 akun Bu. Yang baru ditarik Bu 60,
yang diaktifasi baru 44. Jadi persentase aktivasinya 73,33%, Bu. Bisa dilihat, Bu? Bisa Bunda. Ya, jadi nanti saya akan share caranya, Bu. Yang 468 ini kan baru diambil 60. Berarti masih 408, Bu, yang belum dibagikan. Nanti saya share caranya ya, Bu ya. Ya, siap, Bun. Ini. Terima kasih. Ya. Nah, ini Bu, kalau Ibu mau lihat yang sekolah saya, ini aktivasi sekolah Bu Suhartati ya. Nah, untuk sekolah saya, Bu, NPSN-nya itu sebentar, dari mana linknya? Nah, 10.900.458 ya, Bu ya. Nah, ini yang sekolah kami, Bu. Oh, 457, 45. Oh, ini udah 100% ini. Oh, benar, Pak. Oke, benar tadi ya, Bu ya. Jadi 579 total akun yang tersedia, persen aktivasinya itu 100%. Karena sudah teraktivasi semua, Bu. Oke. Nah, jadi ini. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin dicek? Izin Ibu, punya saya Ibu. Ya, berapa Ibu? 1060 3723. 3723. Oke. Saya screenshot di grup ya. Ya. Nah, ini Bu, baru setengah, Bu. Akunnya ada 255, Bu, di Dapodik. Tapi baru ditarik itu 40. Diaktifasi baru 20. Sehingga aktivasi. Ibu sekolah siapa, Bu? Dari mana, Bu? Ibu siapa? Saya. Ibu? Ya, SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Ibu namanya siapa? Heni Trisna. SMKM 3 Muhammadiyah Palembang ya. Jadi ini SMK Muhammadiyah 3 Palembang, Ibu. Oh ya, SMK Muhammadiyah ya. Muhammadiyah 3 Palembang. Ya. Jadi biar mudah mengingatnya. Nah, ini Ya. Bapak Ibu, jadi akun belajar ini mungkin nanti kalau diperlukan kita akan webinar gitu ya, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana aktivasinya. Karena sekarang Bapak Ibu punya akun belajar? Ada. Bisa digunakan untuk apa saja akun belajar itu? Untuk single sign on kemana? Dapodik, PKB, FM, ya, rapor pendidikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan semua akan menggunakan akun belajar. Akun belajar itu adalah sebenarnya adalah fitur Google Workspace for Education ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa kita pakai untuk meningkatkan kolaborasi dan kolaborasi siswa Bapak Ibu ya, berbagi. Sudah dimanfaatkan Bapak Ibu di sekolah? Implementasinya? Masih agak bingung ya Bu, untuk yang akun siswa terutama. Ya, belum ini Bu ya, belum diambil gitu ya, belum ditarik gitu ya maksudnya ya? Belum. Ya, karena cara nariknya sekarang berbeda Bu, bukan dengan cara narik yang pertama. Sekarang harus pakai portal admin oleh operator pendidikan atau admin sekolah. Baik Bapak Ibu, siapa lagi yang mau dicek? Akun siapa? Sekolah? Yang mau Saya, dicek Bu. persentasenya? Siapa? Ya, berapa Bu? 20 20 31 75 02. 02. Ini sekolah mana, Bu? SMA 2 Mbai. Nah, wah, ini masalahnya di aktivasinya, Bu. Oh iya. Iya, jadi wah rendah sekali ini, Bu. Ada 715 Bu yang belum diaktifasi. SMA berapa tadi, Bu? SMA 2 Mbai. 2 Mbai. Mbai itu di mana, Bu? Kudus. Oh, banyak nih, Bu. Iya. Jadi kemarin itu kan
Saya minta diaktifkan untuk akun siswa, terus sama adminnya itu semua siswa kok diaktifkan, diajukan ya? Iya. Semua siswa diajukan. Ini udah Kemudian diajuin semua, Bu, tinggal satu. Iya, masalahnya siswanya belum dapat itu akunnya. Nah, ini saya bingung gimana nih caranya biar per anak ini dapat. Jadi harus betul-betul Bu, memilih per anak gitu nggih? Udah, ini Bu, ini kan akun yang tersedia 787. Iya. Akun yang terdaftar. Ini sudah dimintakan semua, Bu. Sudah ada akunnya, Bu, di Dapodik. Udah ditarik ini 786. Cuman yang jadi masalah ini baru diaktifasi 71, Bu. Ibu masih ingat, Bu, cara aktifasi seperti kita aktifasi Gmail biasa? Masukkan username, password, kemudian rubah password, kemudian save. Masih ingat, Bu? Masih. Ya, jadi nanti dipandu ya, Bu, anak-anaknya untuk itu kan tampilnya kan ketika di-download untuk akun siswa itu kan bentuknya Excel ya, Bu? Kayak Excel gitu kan? Iya, kayak Excel. Nah, itu kan banyak sekali. Banyak, itu ada nggak, Bu? Caranya biar mungkin kelasnya atau nggak ada, Bu. Kita misahin ya? sendiri. Iya. Gitu. Waduh. Jadi kerjaan operator tuh, Bu. Oh iya. Kerja keras. Baik, Ini Bu terima kasih. PR besar nih, Bu ya, 9,03, Bu. Ini Ibu PR baik, Bu. besar di satuan pendidikan Ibu. Iya, baik. Dan sayang, Bu, kalau tidak dimanfaatkan karena pemerintah sudah memberikan kita bantuan, Bu. Ya, terima kasih. Dengan penyimpanannya kan 100 GB ya, kalau Gmail personal 15 GB. Ada lagi Bapak Ibu yang mau dicek? Saya boleh, Bu. Ya, berapa, Bu? 20 20 40 40 28 28 08. 08. Sudah ya? Ya. Ini sekolah mana, Bu? SMA Negeri 1 Kokap. SMA Negeri 1 Kokap. Iya. Kokap itu di mana, Bu? Di Kulon Progo. Kulon Progo. Ini, Bu ya. Akun terdaftar 149. Baru diambil 46. Diaktifasi wah sedikit banget nih, Bu. Ini harus ada 100 lebih, Bu. Belum, Bu. SMA 1 Kokap. Iya, Ibu, terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya, Bu. Ya, berapa, Bu? 30 30 30 36 30 30 100 100 9 9 09. Ini tadi yang terlihat ya, Provinsi DI Jogja, Kulon Progo. Ini ya, yang sekolah sebelumnya ya. Yang Ibu Kalimantan Barat, Bu ya? Mempawah ya? Iya. Mempawah. Ibu, ini Bu banyak benar, Bu. 421 baru di ini 41, Bu. Karena yang diminta 41 diaktifasi 37 persentasenya tinggi, tapi ini masih banyak nih 421 kurang 41, Bu, yang belum ditarik dari Dapodik, Bu. Di Kalimantan Barat ya, ini ada provinsinya. Itu berarti di operator ya, Bu ya? Ya, di operator, Bu. Nanti saya share caranya ya, Bu ya, biar operatornya bisa mengambil di portal. Amin. Baik, Bu, terima kasih. Ini, Bu. Ini yang tadi berapa, Bu, yang di Mempawah teh? SMA? SMP Negeri 1. Ya. Izin Ibu. Ibu. Ya, silakan, Bu. Siapa, Bu? Ibu Heni tadi, Ibu. Salah, Ibu. Salah share. Salah. Maaf, Bu. Yang harusnya yang mana, Bu? Maaf, Bu ya. Nanti Ibu kirim tadi itu punya Ibu kayaknya. NPSN-nya beda. Sekolah saya. Ibu Ya, Bu, berapa, saya Bu, Ibu? 1060. 1060. Sebentar, Bu. Tadi lupa tadi ini ya. NPSN-nya. Saya lihat di dulu. atas deh saya share tadi. Iya. Atau salah screenshot saya? Iya, salah screenshot. Harus tadi tuh 50% kalau nggak salah saya lihat. Iya, iya. Iya. 1060 3723 NPSN saya. 3723. Iya, ada yang 50% tadi, Bu. Palembang, Bu ya. Ya ini. Ya, Ibu ini ada. Ya, ini punya saya. Salah screenshot. Ya. Ya, maaf, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya kita Ibu tutup? 40 500.
40.500 393. 40.500 393. Oke, Gorontalo Utara, Ibu. Iya, Ibu. Ini masih banyak juga, Bu. Masalahnya ada yang belum ditarik, ada yang belum diaktifasi 99 yang belum, Bu. Masih kecil, Bu. Ini sekolahnya di mana, Ibu ini? Gorontalo Utara. Gorontalo Utara. Utara ya, saya nggak tahu sekolahnya ya. Ada lagi, Bapak Ibu, yang mau dicekkan? Nanti kita ini akun-akun ini bagaimana penanganannya? Ada lagi? Atau sudah dicek semua di sini? Saya cek dulu di 40.500 393. Bu Nina tadi ya, sudah ya, Bu ya? 40.933. Oh ya, udah nih. Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin karena sudah malam ya, kita lanjutkan nanti kapan-kapan kita akan membahas ini. Bagaimana Bapak Ibu? Kita akan bagaimana memanfaatkan akun, bagaimana dan segala macam ya. Bu Suartati, terima kasih Bu telah aktif ya. Nanti ditunggu Bu ya. Japri Bu ya ke saya Bu ya alamatnya. Nanti akan japri Pak Kus. Baik, Pak Kus masih menyimak hadir sebelum kita tutup? Masih Bu, masih. Selalu menyimak. Baik Pak Kus, nanti ada Bu Jusmariani tadi dan Bu Suartati yang on cam. Bu Tati juga nanti ada paket dari saya, ada paket dari Pak Kus. Nanti Bu Suartati japri juga alamatnya dengan Pak Kus dan saya ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih terutama kepada yang sudah hadir dan bergabung hari ini, pada Bapak Admin, Ketua Komunitas, Pak, nanti mungkin melihat persentase akun yang kecil-kecil tadi, Pak, itu belum dimanfaatkan sepertinya, karena bagaimana mau memanfaatkan, diaktifasi saja belum, jadi pasti tidak termanfaatkan itu. Oke, baik, nanti mungkin akan ada webinar-webinar yang lain, kita saling berbagi lah Bapak Ibu, tidak mesti saya yang jadi narsum ya, silakan Bapak Ibu berbagi praktik baik, Pak Kus juga nanti mungkin ya, banyak sebetulnya teman-teman kita yang di grup itu. Pak Kus, terima kasih banyak Pak, sudah mensupport Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Sampai berjumpa Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Kita tutup webinar ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilva. Terima kasih semua. Semoga bisa berjumpa Kopdar, Bu Cucu Bandung. Tapi tanggal apa tadi di Kudus, di Jawa Timur deh, di mana? Di mana Bunda? Ibu tuh di mana? Jatimnya di mana? Saya ke Surabaya kemarin. Di Probolinggo, Bunda. Oh, Probolinggo Jateng. Purbalingga yang Jateng, Probolinggo Jawa Timur Ibu. Iya. Purbalingga Jateng, Probolinggo Jawa Timur. Berapa jam dari Surabaya itu, Bu? 2 jam, Bunda, kalau lewat tol. 2 jam, oke. Semoga bisa berjumpa ya Bapak Ibu ya. Silakan like Bapak Ibu. Saya akan menutup room ini. Terima kasih Bu Pajar yang sudah jadi co-host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ilva. Terima kasih Bu Ilva.